Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, untuk dosen pengampu pada mata kuliah Seni Kebudayaan Melayu, yaitu Miss Frisila Wulan Tersta. Kemudian untuk teman-teman sekalian yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya sebagai moderator dan juga kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Hubungan Budaya Melayu Jambi dengan Budaya Islam. Baiklah, untuk materi yang pertama, subjudul pertama, yaitu Pengertian Budaya Melayu Jambi, akan dijelaskan oleh Riko. Silakan, ada Riko. Baiklah. Tunggu. Ganti slide-nya, Sri. Slide selanjutnya. Lagi. Nah, lanjut. Silahkan, Riko. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan budaya Melayu Jambi. Budaya Melayu Jambi adalah kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah etnis Melayu Jambi. Terjadinya asimilasi antara kebudayaan tua di Provinsi Jambi dengan hadirnya kebudayaan baru, menjadikan pergeseran nilai-nilai kebudayaan itu sendiri, yang mana setiap budaya itu bersifat dinamis akan perubahan, bahkan mungkin hilang sama sekali. Penyebabnya adalah perkembangan kebudayaan pengaruh luar, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya jiwa kebudayaan para remaja sebagai generasi penerus nilai kebudayaan, dan telah terjadi di Provinsi Jambi dari masa ke masa. Di dalam sisi lain, perkembangan kebudayaan Melayu Jambi sangat dominan dipengaruhi oleh ajaran syariat Islam. Kemudian tumbuh menjadi perilaku budaya masyarakat sebagai identitas Melayu Jambi atau cultural concept, tercermin dalam perilaku keseharian, bahasa, dan kesastraan potensi Melayu Jambi dalam selaku adat, pakaian adat, dan ritual pernikahan, ijab kabul, dan akidah. Baik, segitu dulu penjelasan dari saya. Baiklah, terima kasih untuk kepada saudara Riko. Selanjutnya untuk ini saya tambahkan ya. Jadi ini penyebab adanya budaya Melayu Jambi. Yang pertama yaitu perkembangan kebudayaan, kemudian kedua pengaruh budaya luar, yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat. Bukan. Ini penyebab yang tadi apa sih? Coba slide sebelumnya, Sri. Ini berarti untuk lanjut selanjutnya, Sri yang tadi sih. Nah, jadi ini penyebab dari asimilasi budaya Melayu Jambi ya. Asimilasi tadi berkurang. Nah, jadi ini penyebabnya. Yang pertama perkembangan kebudayaan, yang kedua pengaruh budaya luar. Tentu ya, kalau pengaruh budaya luar pasti kan lama-kelamaan itu akan terkikis ya budaya asli tersebut. Kemudian yang ketiga kurangnya kesadaran masyarakat. Masyarakat yang bersikap acuh tak acuh dengan kebudayaan daerah setempat. Kemudian yang terakhir yaitu lemahnya jiwa kebudayaan para remaja sebagai generasi penerus nilai-nilai kebudayaan. Nah ini, untuk poin yang keempat ini, itu jadi problem bagi kita sebagai para pelajar
yang lebih memilih untuk baca-baca novel daripada baca sejarah daerah kita sendiri. Kemudian lebih memilih untuk nongkrong di kafe daripada explore atau menambah wawasan ke museum. Oke, slide selanjutnya, Sri. Selanjutnya, Sri, tolong. Mana nih, guys? Oke. Lanjut lagi, Sri. Hubungan budaya Melayu Jambi. Masuk ke subjudul ya ini. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nopri. Silahkan kepada Nopri. Bismillahirrahmanirrahim. Hubungan Melayu Jambi dengan budaya Islam. Masuknya Islam dengan damai memberi pengaruh terhadap terjadinya akulturasi budaya antara Islam dan kearifan lokal. Saling mengisi antara keduanya mewujudkan budaya baru yang kemudian menjadi ciri khas budaya setempat. Nah, jadi Islam itu masuk ke dalam kebudayaan Melayu. Awalnya kebudayaan Melayu kan pra-Islamnya itu Hindu-Buddha. Nah, ketika Islam masuk, karena masuknya Islam di Indonesia itu melalui para pedagang, para pelayar, kayak gitu kan. Dan masuknya itu dengan damai, tanpa adanya paksaan, sehingga terjadilah akulturasi. Akulturasi itu adalah penggabungan dua budaya, yaitu dari budaya Melayu tadi, kemudian dengan budaya Islam, tapi tanpa harus menghilangkan budaya aslinya, kayak gitu. Nah, jadi karena masuknya dengan damai, terus juga banyak ulama atau mubalik dari Islam, dari misalnya dari Persia atau Gujarat, itu tuh yang membawa ajaran Islam. Kemudian pada masa Hindu-Buddha itu kan ajarannya tentang mitos dan mistis. Terus karena banyaknya permasalahan-permasalahan pada masa Hindu-Buddha yang tidak dapat diselesaikan pada masa mereka, namun dapat diselesaikan dengan ajaran-ajaran akidah Islam. Itu yang membuat Melayu Jambi itu tertarik dengan Islam, kemudian merubah sudut pandangnya. Mereka mengakulturasikan budaya mereka dengan budaya Islam tadi gitu, tanpa harus menghilangkan budaya khasnya, khas dari budaya Melayu itu sendiri. Dah, lanjut lagi. Sri, lanjut lagi, Sri. Sri, tolong lanjut ke slide berikutnya. Bukan sebelum ini. Slide ke berapa, Nok? Ya, baik. Mengapa orang banyak mengatakan bahwa Melayu itu identik dengan Islam? Hal ini disebabkan karena adanya pepatah adat yang menyebutkan syara mengata adat memakai, yang mengandung arti bahwa adat merupakan operasional dari nilai-nilai Islam. Meskipun budaya Melayu Jambi telah menempatkan Islam sebagai landasan dan posisi dominan, bukan berarti semua tradisi Melayu Jambi terkikis habis sama sekali. Akan tetapi, tradisi tersebut tetap dipertahankan dan dipelihara, dimodifikasi, dan diselaraskan dengan ajaran Islam sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh masyarakat. Jadi kayak yang sudah Ana jelaskan di depan tadi, bahwasannya antara budaya Melayu dengan budaya Islam itu akulturasi, bukan asimilasi. Kalau asimilasi itu kan penggabungan dua budaya, namun budaya aslinya itu hilang. Kalau akulturasi ini penggabungan dua budaya, namun budaya aslinya masih ada. Karena tadi permasalahan-permasalahan Melayu pada masa Hindu-Buddha itu banyak yang tidak bisa teratasi, namun tiba masuk ilmu-ilmu tentang Islam, akidah-akidah Islam, permasalahan mereka itu dapat diselesaikan gitu. Itulah salah satu yang membuat mereka tertarik dengan Islam. Setelah mereka tertarik dengan Islam, masuk ke agama Islam, kemudian pola pikir mereka itu berubah. Berubahnya
yaitu dengan kebudayaan-kebudayaan pada zaman Hindu-Buddha itu kan masih mitos, mistis, masih percaya pada dinamisme, animisme gitu. Itu dirubah ke landasan Islam gitu. Jadi semua budaya mereka itu tidak dihilangkan, hanya saja dimodifikasi, diubah, terus diselaraskan sama ajaran Islam. Yang mana yang larangan Islam itu diubah menjadi berlandaskan Al-Quran, hadis, terus bertuhankan Allah. Gitu. Tidak bertuhankan lagi patung-patung atau benda-benda yang perlu disembah gitu. Jadi di sini kan dikatakan bahwa telah menempatkan Islam sebagai landasan dan posisi dominan. Bukan berarti semua tradisi Melayu Jambi terkikis habis sama sekali. Nah, itu dia. Jadi di sini akulturasi bukan asimilasi. Tradisi Jambi masih ada, namun berlandaskan Islam. Nah, itu mengapa orang Melayu identik dengan agama Islam. Begitu. Lanjut lagi, Sri. Nah, mungkin penjelasan untuk contoh hubungan budaya Melayu Jambi dengan budaya Islam yang akan dijelaskan oleh Saudari Winda. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh hubungan budaya Melayu Jambi dengan budaya Islam. Jadi, kami mengambil salah satu contohnya yaitu dari perkawinan adat Melayu Jambi. Jadi, perkawinan adat Melayu Jambi ini ada beberapa tahapan. Untuk yang pertama yaitu masa perkenalan atau biasa disebut dengan berusik sirih bergurau pinang. Jadi masa perkenalan ini sama aja dengan kayak PDKT gitu. Baru kenal, udah mulai deket-deket gitu, mulai chat gitu kan. Kemudian untuk yang kedua yaitu masa sisik siang. Apa sih masa sisik siang ini? Jadi untuk masa sisik siang ini udah mulai deket, udah mulai serius gitu. Misalnya yang si cowok udah janji lah gitu, udah komit. Nah, jadi di masa sisik siang ini pihak laki-laki mengirimkan utusan, tapi salah satu keluarganya gitulah ke rumah si perempuan untuk bilang kalau mereka ini udah komit, terus mau ke jenjang yang lebih serius lagi. Jadi, kemudian untuk yang ketiga, meminang atau sirih tanyo pinang tanyo. Kalau ini minang nih sama dengan lamaran. Sih bedanya. Oke, jadi di sini kan kalau yang masa sisik siang tadi itu kan baru si pihak keluarga laki-laki kan baru mengutuskan salah satu keluarganya ke rumah mempelai perempuan kan. Nah, kalau yang ini nih, kalau yang di masa di sirih Tanyo Pinang Tanyo nih, pihak keluarga laki-laki akan menyampaikan pinangan resmi dan biasanya dilakukan dengan membawa tanda bertunangan berupa cincin emas dan berupa uang tergantung kesiapan pihak keluarga laki-laki. Oke, kemudian untuk yang keempat, tahapan keempat yaitu pertunangan atau ikat buat janji semayo. Nah, jadi kalau untuk tahapan keempat ini, setelah diketahui bahwa pinangan laki-laki diterima oleh pihak perempuan, maka selanjutnya dilakukan pertunangan atau dalam bahasa adat Jambi ikat buat janji semayo. Jadi pertunangan ini dilakukan dengan cara berkumpulnya keluarga besar, kedua belah pihak, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Kemudian ya itu untuk membahas kapan tanggalnya, kemudian apa saja, apa tuh ya, apa tuh namanya, seserahan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk fase yang kelima yaitu akad nikah. Oke, jadi kalau di sini untuk kebudayaan Melayu Jambi ya tidak ditentukan kapan waktu pastinya, karena itu akad nikah bisa saja dilangsungkan pada waktu pagi hari ataupun malam hari. Kemudian ketentuan waktu biasanya didasarkan pada musyawarah dan mufakat kedua belah pihak keluarga calon mempelai laki-laki dan perempuan. Oke, berarti
setelah di fase ke pertunangan yang udah buat kesepakatan mau tanggal berapa nih. Nah, barulah itu masuk ke fase berikutnya, itu akad nikah. Udah ditentuin kan mau kapan, mau tanggal kapan. Itu bisa bebas, bisa pagi, bisa bisa ba'da zuhur, bisa malam juga. Kemudian untuk fase yang terakhir yaitu ulur antar serah terima pengantin atau biasa disebut dengan labuh le. Di sini bisa dibilang resepsi, acara besarnya gitu, pestanya ya. Kemudian pada hari peresmian perkawinan merupakan acara adat yang ditunggu-tunggu karena biasanya seluruh keluarga, baik keluarga dari pihak perempuan maupun laki-laki, berkumpul untuk menyaksikan resepsi perkawinan yang syarat akan tradisi budaya Melayu Jambi. Syarat akan tradisi budaya Melayu Jambi biasanya seloko ya, saling saling melemparkan seloko adat Jambi pada saat ulur antar serah terima pengantin, baik perwakilan dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman sekalian ada yang kurang jelas atau ingin bertanya, kami persilahkan. Langsung ke kelompok selanjutnya, beda. Mohon maaf ya. Kita lanjut ke kelompok selanjutnya, Bay. Ada yang ditanyakan di akhir, di akhir kan, Bay? Bertanyanya Oke. aja nggak sih kemarin Miss bilang? Hah? Sesi tanya jawabnya di WA aja, ada? Kalau cukup waktunya kita lanjutkan di Zoom, Bay. Kalau tidak cukup kita alihkan ke WA, Bay. Iya. Tutup lah, Min. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan ini bisa menambah wawasan kita semua sebagai masyarakat Jambi. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke kelompok berikutnya. Silakan lanjut ke kelompok berikutnya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah yang terhormat Miss Priscilla Wulan Presta selaku dosen memperkenalkan anggota kelompok 11. Yang pertama, Ismelia Latifah. Yang kedua, Sri Wahyuningsih. Dan ketiga, Cynthia Melenda, saya sendiri. Penjelasan pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Ismelia Latifah. Kepada Ismelia, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide yang pertama.
Sri, ganti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah asal-muasal Lembaga Adat Melayu Jambi. Berbicara masalah sejarah berdirinya Lembaga Adat Jambi, maka tidak dapat terlepas dari sejarah berdirinya daerah Provinsi Jambi. Karena masyarakat adat Jambi merupakan bagian integral yang tidak dapat terpisah dengan wilayah adat dan sekaligus merupakan wilayah daerah Provinsi Jambi. Pada tanggal 6 Januari 1957, merupakan tonggak sejarah berdirinya pemerintah daerah Provinsi Jambi. Karena pada waktu itu telah diproklamirkan bahwa daerah Jambi yang saat itu merupakan daerah Karasi pindah ke Muara Bungo. Yang ketiga, Kabupaten Batanghari dengan ibu kota Jambi. Kemudian berkembang lagi menjadi 6 daerah tingkat 2, yaitu pertama Kota Madia, yang kedua Kabupaten Batanghari, yang ketiga Kabupaten Tanjung Jabung, yang keempat yaitu Sarolangun Bangko, yang kelima Kabupaten Bungo Tebo, yang keenam yaitu Kabupaten Kerinci. Sehingga dengan demikian daerah Provinsi Jambi itu 1 kota dan 9 kabupaten. Pertama yaitu Kota Jambi dengan ibu kotanya Jambi, yang kedua Kabupaten Batanghari, ibu kotanya Muara Bulian, yang ketiga Kabupaten Muara Jambi, keempat Kabupaten Sarolangun, yang kelima Kabupaten Tebo, yang keenam Kabupaten Merangin, yang ketujuh Kabupaten Bungo, yang kedelapan Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang kesembilan yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan ke-10 Kabupaten Kerinci. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cynthia. Baiklah, peranan lembaga adat dalam melestarikan budaya Melayu. Adapun peran lembaga adat sebagaimana yang dinyatakan di dalam Konsiden Deren Perdana di atas adalah bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup di tengah masyarakat memegang peranan paling penting dalam pergaulan dan dapat mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bidang kegiatan. Kedua, bahwa adat istiadat kebiasaan masyarakat dan lembaga adat yang hidup yang bersediakan syarat bersediakan kitabullah perlu dibina dan dikembangkan sehingga dapat berdaya guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memperkuat ketahanan nasional. Ketiga, bahwa pembinaan adat istiadat kebiasaan masyarakat, lembaga adat di desa tidak terlepas dari wilayah adat yang sudah ditentukan Provinsi Jambi yang disebut marga, mendopo, dan kampung. Peranan lain lembaga adat di dalam mengatur sistem dan tatanan nilai dalam bermasyarakat Provinsi Jambi bermacam-macam, misalnya dalam bidang hukum, sebagaimana diinginkan oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi